Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah Chu Heavenly Clan kami pernah memiliki konflik dengan Su Heavenly Clan kamu? Tanya Chu Heavenly Clansman setengah baya itu. Memang tidak ada konflik antara klan kami di masa lalu. Namun sekarang sudah ada. Itu terjadi 13 hari yang lalu di puncak es. Seorang bocah dari Chu Heavenly Clan kamu menyinggung tuan muda klan kami. Meskipun bocah itu akhirnya ditangkap dan dipenjara di penjara api seperti layaknya, namun tetap saja seseorang dari klan surgawi kamu benar-benar berani menyinggung tuan muda kita. Dengan demikian, Chu Heavenly Clan kamu akan membayar harganya, kata anggota Su Heavenly Clansman. Mendengar kata-kata itu, orang banyak menyadari apa yang telah terjadi. Namun hanya karena beberapa konflik kecil saja, klan surgawi Su berencana untuk menyerang anggota klan surgawi Chu lainnya. Perilaku mereka ini terlalu tirani. Selain itu, orang-orang dari alam atas 9 naga tahu orang macam apa klan surgawi Su itu. Dalam hal kekuatan mereka sendiri, klan surgawi Su mungkin tidak jauh lebih kuat dari klan surgawi Chu. Namun dalam hal reputasi mereka jauh lebih rendah daripada klan surgawi Chu. Setelah semua, baik Chu Hanxian maupun Chu Xuanyuan, dua keberadaan yang menantang surga itu, mereka adalah orang-orang yang muncul dari klan surgawi Chu. Meskipun Chu Heavenly Clan masih agak lemah untuk saat ini, tapi sangat sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Chu Heavenly Clan di Ancestor Martial Starfield. Selain itu, ada alasan alami mengapa klan surgawi Su berani bertindak begitu sombong. Adapun alasan mengapanya, itu karena dukungan yang mereka miliki, yaitu klan surgawi Tantai. Pada saat itu, orang yang merasakan keputusasaan terbesar tidak lain adalah pria paruh baya dari klan surgawi Chu. Ketika masalah itu terjadi, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka. Untuk setiap keluhan seseorang akan bertanggung jawab, untuk setiap hutang juga ada penagihnya. Jika ada sesuatu yang kalian semua ingin lakukan, maka arahkan itu padaku. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba terbang ke bawah dan mendarat di hadapan Chu Heavenly Clansman. Kemunculan seseorang yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan semua orang. Selain itu, dalam hal merasakan yang paling terkejut, itu tidak lain adalah pria setengah baya dari klan surgawi Chu. Chu Feng, mengapa kamu di sini? Pria itu benar-benar mengenali Chu Feng. Senior, jadi kamu mengenali aku, kata Chu Feng yang juga merasa sangat terkejut. Kamu itu putra Chu Xuanyuan, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Pria itu berkata, apa, putra Chu Xuanyuan? Chu Xuanyuan itu kan, nama orang itu adalah Chu Feng. Mungkinkah dia benar-benar putra Chu Xuanyuan? Tapi kan, bukankah putra Chu Xuanyuan sudah mati sejak lama? Ucap kerumunan. Kata-kata yang diucapkan oleh Chu Heavenly Clansman itu menimbulkan keributan besar di antara kerumunan. Pada saat itu, mereka semua mulai dengan hati-hati mengamati Chu Feng, dan termasuk klan surgawi Su. Merasakan tatapan yang tidak disengaja bahwa Su klan surgawi sedang melihat Chu Feng, lalu dengan segera klan Chu Heavenly itu menarik Chu Feng di belakangnya, dan membuka lengannya untuk melindunginya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika aku telah menyinggung kalian semua, maka datanglah padaku, dan jangan menyakitinya, kata pria paruh baya. Sebelumnya, pria itu sangat gugup dan agak pengecut ketika dia berbicara. Namun sekarang, suaranya menjadi keras dan jelas. Dihadapi dengan reaksi seperti itu dari pria itu, Chu Feng langsung terkejut. Bahkan gelombang juga muncul di hatinya. Chu Feng sendiri tidak tahu pria Chu Heavenly Clansman itu, namun dia sebenarnya bisa berdiri di depan Chu Feng selama masa krisis. Hal ini sangat mengejutkan dan menggerakkannya. Ketika berpikir kembali, karena dia telah kembali ke klan surgawi Chu, selain dari kepala klan surgawi Chu, Chu Xuan Zhengfa, Chu Lingqi dan beberapa orang lainnya, maka sebagian besar dari klan surgawi Chu belum menunjukkan kepedulian atau perawatan untuknya. Tapi sebaliknya, mereka ingin menyakitinya. Dengan demikian, Chu Feng sudah terbiasa merasakan dingin dan kekejaman dari sesama klannya. Dia bahkan sudah terbiasa dengan penipuan dan penganiayaan mereka terhadapnya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami akan tergerak secara emosional untuk tiba-tiba bertemu dengan sesama klan yang bersedia melindunginya.
Ini bahkan lebih jika mengingat bahwa, orang Chu Heavenly Clansman itu adalah seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Namun pada saat itu, klan surgawi Su tidak lagi tertarik pada pria klan surgawi Chu itu. Tapi sebaliknya, mata mereka tertuju pada Chu Feng. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan untuk setiap keluhan seseorang Harua bertanggung jawab, dan untuk setiap hutang Harua dilunasi? Tanya Su Heavenly Clansman. Melihat itu, Chu Feng hanya tersenyum. Lalu dia berjalan di depan Chu Heavenly Clansman itu. Pada awalnya, Chu Clansman Heavenly itu ingin menghentikan Chu Feng. Namun pada akhirnya, dia tidak menghentikannya. Setelah Chu Feng tiba di depan klan surgawi Chu itu, dia memandang ke Su klan surgawi dan berkata, Chu klan surgawi yang menyinggung tuan muda klan kamu di puncak es, itu tidak lain adalah orang aku, kata Chu Feng. Kamu, itu mustahil. Bukankah kamu ditangkap dan dipenjara? Bagaimana kamu bisa keluar begitu cepat? Lagi pula, itu adalah penjara api uang mengerikan. Bahkan jika kamu berhasil melarikan diri, kamu tidak mungkin sepenuhnya tidak terluka. The Su Heavenly Clansman menyuarakan keraguan mereka. Ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar imajinasimu. Kamu semua hanya perlu tahu, bahwa orang yang menyinggung tuan muda klan kamu adalah aku. Jika kamu memiliki keluhan atau kebencian, maka lancarkan semuanya padaku, kata Chu Feng. Kamu punya nyali juga ya? Namun aku punya satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepadamu. Orang di belakang kamu memanggil kamu sebagai Chu Feng. Selanjutnya, dia bilang kamu putra Chu Xuan Yuan. Chu Xuan Yuan yang dia bicarakan itu, siapa itu Chu Xuan Yuan? Su Heavenly Clansman bertanya. Setelah Su Heavenly Clansman mengajukan pertanyaan itu, kerumunan yang berisik segera menjadi jauh lebih tenang. Mereka semua menutup mulut mereka. Itu menjadi sangat sunyi, sehingga selain dari suara angin, maka hanya suara napas yang bisa didengar. Mata semua orang tertuju pada Chu Feng, San menunggu jawabannya. Seperti yang kamu pikirkan, aku dikabarkan telah diusir dari klan surgawi Chu bertahun-tahun yang lalu, dan kemudian dikatakan telah meninggal di alam bawah. Adapun ayahku, dia tidak lain adalah Chu Xuan Yuan yang kalian semua ketahui, jawab Chu Feng. Jadi ini benar-benar Chu Feng. Dia sebenarnya tidak mati. Aku sebenarnya sudah mendengar rumor bahwa Chu Feng masih hidup, dan telah kembali ke klan surgawi Chu. Aku awalnya berpikir itu hanya rumor belaka, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka sebenarnya nyata. Seu kerumunan yang meledak dengan penuh kegemparan. Bukan hanya para pengamat yang menjadi bersemangat, bahkan Su Heavenly Clansman menjadi sangat bersemangat. Putra Chu Xuan Yuan. Judul ini sama sekali bukan masalah kecil. Bahkan jika dia cacat dan menjadi sampah, dan jika mereka bisa memberinya pelajaran, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa mereka banggakan kepada orang lain. Dengan demikian, setelah Su klan surgawi memverifikasi identitas Chu Feng, wajah mereka pun menjadi sangat aneh. Putra Chu Xuan Yuan ya. Tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu benar-benar masih hidup. Selanjutnya, kamu benar-benar datang ke sini dari semua tempat. Mungkinkah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pemilihan untuk Decastars Martial Ancestor? Terlepas dari apa yang telah membawamu ke alam atas 9 naga, itu sebenarnya tidak berhubungan dengan kita. Namun dari semua hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, tapi kamu memutuskan untuk menyinggung tuan muda klan kami. Namun dengan mempertimbangkan bahwa kamu memiliki keberanian, maka kami akan memberimu kesempatan hari ini. Berlututlah di depan kita dan minta maaf. Lalu ikuti aku ke tuan muda klan kami untuk mempersembahkan kepadanya 10 koutou, itu untuk meyakinkan sebagai permintaan maaf atas kesalahanmu. Jika lakukan itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan kalian berdua, ancam anggota klan Su Surgawi. Benar saja, klan Surgawi Su segera mengajukan permintaan yang sangat berlebihan sejak awal. Demi membuat Chu Feng tunduk, mereka bahkan melepaskan kekuatan opresif mereka untuk mencoba menakut-nakutinya. Namun tepat setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi wajah Su Heavenly Clansman menjadi sangat jelek. Mereka menemukan bahwa, setelah mereka mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tapi dia malah tersenyum. Menghadapi ancaman mereka, Chu Feng sebenarnya tersenyum. Kamu berani tersenyum. Tampaknya jika kami tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa kuat klan surgawi Su kami, kata klan Su Surgawi. Senyum Chu Feng telah membuat marah klan surgawi Su ketika mereka berbicara, dan bahkan penindasan mereka segera berubah.
Mereka berencana untuk menyerangnya. Aku akan memberimu semua nasihat. Jika kamu semua berencana untuk bertarung, kamu sebaiknya mempertimbangkannya kembali. Menghadapi sekelompok suklan surgawi yang menatapnya dengan niat buruk, Chu Feng berbicara lagi. Ketika dia berbicara, nadanya juga menjadi sangat keras. Meskipun dia tidak menunjukkan kemarahan, tapi matanya tampak sangat mengesankan. Hal ini saja sudah bisa menakutkan para klan surgawi Su yang marah itu. Kamu berani mengancam kita. Apakah kamu tidak mengerti seperti apa situasimu saat ini? Tanya Su Heavenly Clansman. Mengancam, karena kamu semua tahu bahwa aku berada di penjara api, apakah kamu tidak memikirkan bagaimana aku bisa keluar, dan mengapa aku benar-benar tidak terluka? Bahkan sekarang, mungkinkah kalian semua masih merasa kalau tokenku itu palsu? Tampaknya kamu orang-orang dari klan surgawi Su tidak punya otak. Chu Feng mencibir dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, klan surgawi Su saling memandang. Bahkan jejak panik muncul di mata mereka. Mereka secara alami tahu tentang pertemuan Chu Feng di puncak es. Sebenarnya, mereka sendiri juga sangat bingung dengan mengapa Chu Feng akan muncul di luar, dan tidak terluka setelah dipenjara di penjara api. Ini adalah hal yang sangat tidak biasa terjadi. Kata-kata Chu Feng ini juga telah mengejutkan mereka. Jika mereka harus menjelaskan mengapa Chu Feng baik-baik saja, maka hanya ada satu penjelasan yang mungkin yang tidak masuk akal. Yaitu, token yang Chu Feng ambil saat itu bukanlah palsu, melainkan yang asli. Namun demikian, itu adalah sesuatu yang mereka rasa sangat sulit untuk diterima. Bagaimana mungkin seorang klan surgawi Chu biasa datang untuk memiliki token Lord Wuming Xingyun? Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, tapi mereka juga mulai ragu. Jika token itu memang asli, maka mereka sudah menyinggung klan surgawi Tantai, dan bahkan Wuming Xingyun. Saat ini, apa yang harus mereka lakukan adalah menebus kesalahan mereka sebelumnya melalui pelayanan yang baik, dan tidak membuat situasi lebih buruk. Dengan demikian, klan surgawi Su menemukan diri mereka dalam keadaan bingung, dan apa yang harus dilakukan. Chu Feng secara alami tidak berbohong kepada mereka. Karena apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Namun pada saat itu, Chu Feng merasa agak tidak berdaya. Berdasarkan kepribadiannya, dia tidak mungkin mengatakan semua ini kepada mereka. Tapi sebaliknya, dia akan langsung memberikan mereka sebuah pelajaran, dan membuat mereka pergi. Hanya saja situasinya saat ini agak rumit, dan tidak dalam kendalinya. Sejak dia menemukan bahwa dia menerima serangan balik dari gas hitam, itu tidak hanya kekuatan spiritualnya yang disegel, tapi itu menyebabkan dia menjadi tidak dapat melepaskan teknik spiritualis dunianya, bahkan kultivasinya mulai menurun dengan cepat. Ini terutama untuk saat ini. Sesaat sebelumnya, kecepatan penurunan kultivasinya tiba-tiba meningkat. Itu seolah-olah surga sedang mempermainkannya. Saat menghadapi musuh, kultivasi Chu Feng sebenarnya langsung jatuh dari Martial Immortal ke True Immortal. Meskipun kecepatan di mana kultivasi Chu Feng menurun akhirnya melambat, tapi kultivasi True Immortal ini tidak cocok untuk para klan surgawi Su. Kemerosotan para kultivasinya dan penyegelan lengkap kekuatan spiritualnya, itu telah menyebabkan Chu Feng menjadi tidak berdaya untuk memberi pelajaran pada Su klan surgawi itu pelajaran. Dengan demikian, Chu Feng tidak punya pilihan selain untuk menakuti mereka, dan membuat mereka takut padanya sehingga dia bisa mundur. Namun pada saat itu, Chu Feng tidak bisa pergi begitu saja. Jika dia pergi, itu akan menimbulkan kecurigaan bahwa dia melarikan diri. Dengan begitu, klan surgawi Su pasti akan menyerangnya dengan segera. Dengan demikian, Chu Feng hanya bisa tinggal di sana dan menunggu Su klan surgawi menjadi takut dan gemetar ketakutan kepadanya. Aku adalah orang yang masuk akal, aku tidak akan bersikeras membunuh kalian semua, hanya karena kamu telah melakukan hal yang salah. Namun syangnya, kelakuanmu hari ini telah membuatku marah lagi. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, aku telah memutuskan untuk memberi kalian semua kesempatan lain. Namun kalian harus ingat, kalian semua hanya akan memiliki satu kesempatan saja. Kamu bisa meminta maaf padaku sendiri dan sesama anggota klanku dengan segera. Atau kalau tidak, klan surgawi Su kalian akan menjadi musuh bebuyutanku. Chu Feng berbicara dengan ekspresi tegas. Siapa yang coba kamu takuti? Apakah kamu menganggap kami anak-anak berusia 3 tahun? Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa klan surgawi Su kami akan takut padamu? Ucap para klan surgawi Su yang sudah sangat marah.
Karena bagaimanapun, mereka berdiri dengan dominasi absolut sebelumnya. Namun sekarang, mereka dipaksa ke keadaan pasif. Ini menyulitkan mereka untuk maju atau mundur, dan menempatkan mereka dalam situasi yang sangat canggung. Menghadapi Suklan Surgawi yang bahkan lebih marah, Chu Feng tiba-tiba saja tertawa, dan ekspresinya yang keras tidak lagi hadir. Itu adalah tawa penghinaan. Tawanya yang penuh penghinaan itu menyebabkan klan Surgawi Su tenang lagi. Penghinaan Chu Feng terhadap mereka tampaknya seperti tidak menyamar. Karena itulah, mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali orang itu di hadapan mereka. Sebenarnya bukan hanya klan Surgawi Su yang merasa panik, bahkan para pengamat mulai memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Itu bukan hanya karena Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan, tapi sebaliknya, itu karena kinerja Chu Feng. Kata-kata dan perilaku Chu Feng bisa dikatakan sepenuhnya sempurna. Bahkan jika dia bukan putra Chu Xuan Yuan, kerumunan masih akan melihatnya dalam cahaya baru. Kamu semua menguji kesabaranku, kata Chu Feng. Apakah kamu menganggap kami orang bodoh? Kamu ingin kami meringkuk hanya dengan kata-katamu itu? The Su Heavenly Clansmen berbicara dengan dingin. Mungkin karena mereka kurang percaya diri, dan suara mereka semakin keras. Sebenarnya klan Surgawi Su saat ini merasa kurang percaya diri. Meskipun mereka merasa sulit untuk menerimanya, tapi kinerja Chu Feng telah membuat mereka merasa dengan kepastian yang lebih besar bahwa apa yang dikatakannya itu memanglah benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Namun demikian, jumlah pengamat juga terus bertambah. Jika mereka membiarkan Chu Feng pergi seperti itu, siapapun akan dapat mengatakan bahwa mereka takut. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka itu tidak masalah. Namun jika dia berbohong kepada mereka, maka tidak hanya mereka akan menjadi objek ejekan oleh para pengamat, tetapi mereka juga akan dihukum setelah klan mereka mengetahui hal itu. Dengan demikian, mereka tidak dapat berhenti di tengah jalan lagi, dan terjebak dalam dilema. Apakah kalian semua tidak mengerti kata-kataku? Kata Chu Feng sambil menyipitkan alisnya. Ketidaksabaran juga memenuhi wajahnya. Kamu sudah cukup menguji kesabaranku sekarang. Aku akan hitung sampai 3, kamu bisa menghilang di depan mataku dengan segera. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Chu Feng, karena tidak sopan, ancam Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng mulai membuka mulutnya lagi. Wush! Namun sebelum Chu Feng bahkan bisa menyebutkan hitungan pertamanya, ledakan angin kencang segera naik. Para klan Surgawi Su itu sebenarnya telah melarikan diri. Menyaksikan adegan itu, ekspresi para pengamat dan Chu Heavenly Clansman di belakang Chu Feng segera berubah. Dan kemudian, mereka memandang Chu Feng dengan kekaguman di mata mereka. Pertempuran remental dimenangkan oleh Chu Feng. Adapun mereka semua adalah saksi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.